Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Favian Saputra Diasti dengan NIM 2224 10 10 10 14. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa tugas 7 pemrograman berbasis web, di mana di sini membuat CRUD yang terhubung dengan database dan juga ditampilkan grafiknya. Oke. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi ada topik saya itu pendataan suhu, curah hujan dan kecepatan angin di Kabupaten Jember. Jadi di sini ada tombol tambah data, lalu ada tabel yang berisi record-record data dari database, serta tombol aksi untuk edit dan hapus dari setiap barisnya. Lalu ada grafik yang menunjukkan tren data cuaca di Jember. Oke. Untuk codingannya di sini saya buka. Nah, oke, jadi halaman pertama ini dia merupakan index.php. Jadi di sini saya menggunakan library dari Tailwind CSS yang namanya Flowbyte. Di sini dia merupakan library yang dibangun dari Tailwind CSS. Jadi kenapa saya menggunakan ini? Karena saya sudah terbiasa menggunakan ini. Jadi di project PPL pun saya juga menggunakan si Flowbyte ini. Jadi seperti itu. Lalu untuk kode ini saya sebelumnya pernah membuat untuk CRUD MySQL, jadi itu ada di bagian sini. Jadi saya sudah memiliki referensi untuk membuat CRUD MySQL ini. Namun waktu itu datanya adalah data mahasiswa, sedangkan sekarang adalah data curah hujan, apa namanya, angin dan kecepatan angin dan juga suhu di Jember. Nah, lalu waktu itu belum ada eh, dat anunya apa grafiknya. Oke, mungkin kita lanjut ke codingannya. Nah, di sini pertama ada PHP, ini ada session start, nanti digunakan untuk menampilkan alert ya. Jadi makanya saya butuh session. Lalu di sini ada require once function.php. Nah, hmm, function.php ini adalah file yang menyimpan seluruh function-function yang nantinya saya gunakan dalam operasi CRUD. Oke. Nah, pertama di sini saya memanggil fetch all ini untuk function yang mengambil seluruh data dari database. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan yang ada dari Bapak Zerkasi. Jadi eh, apa? Dia menggunakan connya itu didefinisikan di sini untuk apa? Server, username, password dan juga DB name-nya. Nah, ini karena di VS Code jadi masih mengikuti PHP admin yang dari saya. Kalau untuk yang di sini itu ada di apa namanya? Cloud Panel. Nah, jadi kita login dulu 10.14. Oke, terus passwordnya adalah nah, jadi untuk di yang di sini itu untuk di function udah disesuaikan. Jadi ini Brian, DB Brian tugas 7 dan Brian tugas 7 ini udah disesuaikan dengan database yang ada di PHP admin dari PBW dari cloud panelnya ini. Oke. Nah, lanjut, kita masih di index. Oke. Nah, asalnya di sini ada CDN. Jadi di CDN dari Flowbyte dan juga Highchart. Highchart ini nantinya akan membantu dalam pembuatan grafik. Nah, asalnya di sini adalah H1 ini untuk apa headingnya. Lalu ini ada ahref, di mana ini merupakan tombol tambah data. Nanti akan menuju ke form.php. Nah, lalu di sini ada sebuah kondisi PHP if. Jadi di sini adalah jika session alert itu ada nilainya jika di set, maka kita tampilkan si alertnya itu. Nah, ini tuh nanti ketika kita berhasil menambah, menghapus atau mengambil data. Nah, lalu kita kalau sudah kita session destroy seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada tabel. Tabel ini saya juga mengambil dari Flowbyte. Jadi ini headernya ada no, tanggal, suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan aksi. Nah, di sini di apa namanya tabel badinya kita akan melakukan for each loop terhadap si table row-nya. Nah, dia mengambil dari $rows as $row. Jadi jamaknya adalah rows yang merupakan seluruh record data dari database dan per barisnya itu menjadi $row. Jadi kalau dibuka di function ini ada fetch all. Jadi di sini
Dia query-nya ada select bintang from tracking cuaca, nama tabel saya, order by, tanggal, descending. Jadi yang terbaru akan di atas. Nah, lalu ini adalah while loop-nya. Jadi ketika masih ada baris di dalam database-nya, kita melakukan fetch assoc. Jadi fetch assoc ini adalah akan membuat record dari database-nya itu menjadi array asosiatif. Jadi array asosiatif itu yang seperti ini. Jadi ada key-nya, lalu dihubungkan dengan sama dengan panah, dan value-nya apa, seperti itu. Jadi ini disesuaikan name-nya dengan database ya. Jadi nanti di file di form inputnya itu juga untuk name-nya harus sama. Jadi tanggal itu adalah row tanggal, suhu, curah hujan, dan kecepatan angin. Oke, untuk tabel sudah di sini ada chart container. Di sini dia adalah yang menampilkan sebentar. Nah, si grafiknya ini. Jadi dia dibuat menggunakan JavaScript. Jadi di sini dia menggunakan bantuan PHP juga. Jadi di sini mengurutkan dari tanggal yang paling lama dulu. Jadi kalau di tabel kita tampilin data yang paling baru, sedangkan kalau dari grafik kita pengennya dia itu tampil dari tanggal terbaru terlama dulu. Jadi ini dari 1 April sampai 18 April ya. Ini jadi datanya akan grafiknya dari urut waktu seperti itu. Oke, selanjutnya untuk setiap data dalam database di sini kita menggunakan push di mana ini merupakan metode dari JavaScript. Dia akan menambahkan data ke dalam array di bagian paling belakang. Jadi kita tambahkan tanggal dengan value-nya row tanggal, suhu dengan row suhu, curah hujan dengan row curah hujan, dan kecepatan angin dengan row kecepatan angin. Lalu di sini kita menggunakan apa namanya, high chart di mana kita akan mendefinisikan eh, apa properti-properti dari grafik kita. Jadi di sini ada chart tipenya line. Jadi di sini saya menggunakan line supaya terlihat lebih kelihatan statistik naik turunnya. Karena jika menggunakan area nanti yang bawah-bawah ini akan ketutupan warnanya kurang. Jadi saya menggunakan line. Lalu untuk titelnya ya ini titel hanya biasa. Lalu x-axisnya ini jadi kita melakukan mapping eh, dari item itu ke si item tanggal. Jadi tanggal ini yang di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk y-aksisnya dia adalah value dari nilainya. Jadi nilainya itu sebentar ini. Nah, ini 0, 90, 100, 90, 200 seperti itu. Lalu kita balik lagi ke codingan. Nah, series ini untuk apa? Menampilkan data yang akan dilihat perbandingannya atau seriesnya. Jadi time to time gitu ya, series berkelanjutan. Jadi ada suhu, ada curah hujan, dan juga kecepatan angin. Oke, lalu ini ada JavaScript dari Flowbar. Oke, jadi di sini misalkan kita tambah data. Nah, ketika kita klik tambah data, dia akan, mana tadi tambah data ini. Dia akan mengarah ke form.php. Nah, jadi form.php coding ini, oke. Em, jadi untuk form.php ini adalah sama dia require once ke function.php supaya dapat menggunakan metode yang ada di dalamnya. Lalu ada if is set $_get edit. Jadi ini adalah eh, apa perintah yang akan dijalankan ketika di indeks tadi di tabelnya saya mengklik edit karena di sini saya di tombol di kolom aksi itu ada tombol edit dan tombol hapus. Nah, ketika tombol edit di sini kita akan mengirimkan data ke form.php, edit sama dengan ID-nya kita kirimkan. Jadi misalkan di hover, kita kembali dulu. Nah, ini misalkan di edit di pojok kiri bawah itu ada edit 11, edit 5, edit 13. Jadi itu merupakan ID-nya. Jadi edit 8 dan seterusnya. Oke. Nah, ketika delete dia akan mengirim ID juga namun dia bukan ke form tapi dia langsung ke eh, handle.php di mana ini akan mengelola penghapusannya nanti ini ada ID-nya juga. Oke. Jadi kita kirim menggunakan metode get ya karena dia dari URL dikirimnya. Oke. Untuk ID untuk edit dan hapus. Nah, untuk form di sini ini hanya form biasa jadi ada headingnya, ada formnya di mana ini ada input hidden ID ini untuk melakukan ubah nantinya. Nah, di sini kita ketika tanggal kita bikin labelnya, kita bikin input type-nya. Nah, name ini harus sama dengan yang ada di database dan function nantinya.
Untuk tanggal tipenya date seperti itu, suhu tipenya number, name-nya juga suhu, jangan lupa. Curah hujan juga seperti itu, name-nya curah hujan. Kecepatan angin, name-nya juga kecepatan angin. Lalu eh, di sini index.php ini adalah tombol batal. Jadi kalau dia kembali ke indeks. Nah, di sini ada if. Jadi ketika metodenya adalah edit, nah yang saya tampilkan tombolnya itu simpan perubahan. Namun else ketika tidak edit, maka kita akan menambahkan data. Jadi di sini tujuannya supaya saya hanya perlu satu halaman form saja, eh, tanpa perlu bikin banyak halaman form. Jadi untuk tambah di sini, edit juga di sini seperti itu. Oke. Nah, yang membedakan adalah ketika simpan perubahan atau ketika edit, maka kita beri name-nya aksi, sama-sama aksi name-nya, namun value-nya berbeda. Ketika simpan perubahan, value-nya adalah edit. Ketika tambahkan, value-nya adalah add. Nah, ini yang akan diproses di handle nantinya. Oke. Untuk form seperti itu, jadi ketika dia edit, dia akan mendapatkan value dari database nih. Ketika get-nya edit, maka kita akan fetch one. Jadi fetch one berdasarkan ID yang dikirim. Fetch one ini adalah metode yang ada di function. Fetch one. Nah, ini. Jadi kita prepare statement, prepare select bintang from tracking cuaca, where ID sama dengan ID yang dikirim nanti di bind parameter ini. Nah, dia dikirim dari sini. Lalu execute, lalu kita bentuk sebagai array asosiatif menggunakan bantuan fetch assoc. Oke, jadi dengan kita mendapatkan ID dari database ini, ketika kita melakukan ubah, kita bisa melakukan set terhadap value di dalam inputan. Jadi misalkan ini tanggal, kita value-nya PHP echo tanggal. Nah, sama dengan ini kan singkatannya. Lalu ini value suhu, kita juga echo, value curah hujan kita juga echo, dan kecepatan angin. Jadi seperti itu. Jadi untuk detailnya seperti ini. Jika saya tambah data, maka ini adalah form kosong. Jika saya edit data, maka ini adalah data yang diambil dari database. Seperti itu. Berdasarkan kolomnya. Ini berbeda. Ini tanggal 17, jadi tanggal 18. Oke, di sini akan saya coba tambah data. Misalkan tadi tanggal berapa yang belum? Oke, 1, 2, 3, 5, 7. Oke, kita tambahin di tanggal 4. Tanggal 4 April, suhunya misalkan suhu Jember misalkan 28 derajat Celcius, curah hujannya waktu itu tanggal 4, kira-kira masih musim penghujan, jadi kita pilih 120 mm mungkin. Untuk kecepatan angin di sini setelah saya lihat-lihat kecepatan angin rata-rata itu antara 3 sampai 4 sampai dengan 9 kilometer per jam. Jadi kita isi 7 karena di sini curah hujannya masih lumayan tinggi. Nah, ketika ditambahkan dia akan masuk di tanggal 4 ini. Nah, jadi dia suhunya 28 derajat, curah hujannya 120, kecepatan angin 7 km per jam. Nah, di sini akan muncul alert atau pop-up data berhasil ditambahkan. Jadi itu fungsi dari PHP session tadi. Nah, itu untuk tambah data. Jadi misalkan kita mau edit yang tanggal 18 ini ya. Misalkan tanggal 18 ternyata suhunya itu 27, curah hujannya 120, 130, kecepatan anginnya adalah 8. Kita lakukan simpan perubahan. Nah, di sini muncul alert juga data berhasil diperbarui. Jadi ini suhunya 27, 138 seperti itu. Oke, kalau hapus juga bisa. Mungkin kita coba hapus yang tanggal apa ya, tanggal 4 deh yang tadi baru tambahkan kita hapus. Akan muncul alert bawaan dari JavaScript. Di sini kita oke, maka dia data berhasil dihapus. Seperti itu, hilang tadi yang tanggal 4 ya. Ini tanggal 3 langsung tanggal 5. Dan di sini juga hilang tanggal 4 tadi ada. Jadi misalkan ini ada tanggal 3-nya misalnya kita hapus, nah dia akan hilang tanggal 2 langsung tanggal 5, seperti itu. Oke, oke untuk tambah edit seperti itu, lalu kita lanjut ke codingan form udah ya, oke. Kita lanjut ke handle, oke. Nah handle, di sini handle hanyalah file PHP biasa, jadi dia tidak terdapat HTML di dalamnya. Nah, di sini sama kita butuh session start untuk membuat variabel yang nantinya akan ditampilkan ketika di index. Jadi kita tetap butuh recurrency function.php karena di sini akan kita gunakan beberapa metode ada store, update, dan juga destroy. Nah, di sini adalah handle atau yang menangani form. Jadi di sini adalah kondisi yang akan mengecek if iset $_post aksi. Jadi aksi di sini adalah yang dari form tadi. Ini aksi.
aksi di tombol edit dan aksi di tombol tambahkan tadi ketika formnya tambah dan formnya edit. Nah, lalu kita cek di sini. Nah, jika dolar post aksi nilainya sama dengan add, berarti kan dia tambah. Nah, kita simpan di dalam variabel sukses method store, kita masukin si dollar underscore postnya. Nah, kalau dia suksesnya true, maka kita tampilkan alert session data berhasil ditambahkan. Jadi ini untuk yang pop up tadi. Lalu kita header ini untuk mengarahkan kembali ke eh, halaman index.php. Nah, ini apa namanya? Kalau di Laravel itu return redirect seperti itu. Jadi di sini kalau di PHP menggunakan header. Lalu ketika dia tidak sukses atau suksesnya false, maka kita echo si statementnya untuk mengecek apakah statementnya sudah benar atau belum. Lalu untuk di sini ada else if di mana post aksinya sama dengan edit nih. Jadi kalau dia formnya adalah edit, value-nya edit, bukan tambah. Nah, maka kita jalanin metodenya bukan store tapi update. Nah, lalu sama di sini kalau sukses kita tampilkan data berhasil diperbarui. Lalu kita header juga. Oke. Nah, selanjutnya jika iset get-nya hapus, jadi karena tadi di sini di indeks itu ini kita langsung kirim ke handle dengan melalui URL hapus dan ID-nya dimasukkan. Nah, maka kita langsung bisa apa namanya? Destroy menggunakan si variable get-nya. Jadi metode destroy ini saya buat di function juga seperti itu. Jika berhasil data berhasil dihapus, lalu kita redirect lagi menggunakan header. Nah, untuk file terakhir di sini ada function.php. Nah, ini dia yang menyimpan function-function dari operasi CRUD yang saya gunakan. Jadi di sini ada apa namanya variabel-variabel untuk terhubung ke database. Jadi di sini kita buat variabel count untuk melakukan MySQL connect. Jadi memasukkan parameter-parameter yang tadi telah didefinisikan seperti itu. Lalu ini adalah ketika connectionnya error, maka kita echo kesalahan kondisi ke database, tampilkan errornya, lalu kita die supaya program tidak berlanjut. Nah, lalu di sini ada function fetch all. Jadi fetch all ini untuk memilih atau mengambil semua record dari database. Jadi di sini kita select bintang from tracking cuaca order by tanggal descending. Jadi melalui apa? By tanggal terbaru seperti itu. Ini sama seperti tadi loopnya. Jadi ketika ada data maka kita lakukan fetch assort. Jadi fetch assort ini adalah eh, apa namanya? Fetch row dari database ke dalam bentuk associative array seperti itu. Untuk fetch all, lalu di sini ada fetch one. Dia membutuhkan parameter ID karena kita akan mengecek nanti ini. Di sini kita con prepare select bintang from tracking cuaca where ID sama dengan nanti ID yang akan dimasukkan di sini. Nah, lalu kita statement bind parameternya yaitu ID seperti itu. Nah, lalu kita execute. Nah, untuk resultnya kita sih dari statement kita get result. Lalu kita jabarin si array asosiatifnya sama seperti ini. Oke, return result. Ya, jadi kalau ada hasilnya kita return result, kalau nggak ada kita return null. Oke, di sini kita lanjut ke function store, di mana di sini akan ini dari tadi saya menggunakan global dollar count supaya tidak perlu mendefinisikan count pada masing-masing function ya. Nah, terus kita ambil dolar tanggal sama dengan dolar data yang array asosiatifnya key-nya tanggal, lalu suhu kita ambil yang key-nya suhu, curah hujan dan kecepatan angin begitu juga. Kalau kita persiapkan statementnya, di sini count prepare, insert into nama tabel tracking cuaca, tanggal, suhu, curah hujan, kecepatan angin, value-nya adalah nanti yang akan di bind di parameter ini. Jadi dolar tanggal, dolar suhu, curah hujan, kecepatan angin yang udah diambil dari sini. Kalau kita execute, statementnya close, connection-nya close, lalu return true seperti itu. Nah, untuk update di sini tidak jauh berbeda dengan yang ada di store. Bedanya di sini kita butuh ID-nya karena kita mau tahu yang diupdate nih yang ID berapa gitu. Nah, kita prepare menggunakan apa namanya query update. Jadi update nama tabel tracking cuaca, set tanggal sama dengan value-nya, suhu sama dengan value-nya, curah hujan sama dengan value-nya, kecepatan angin sama dengan value-nya, where ID sama dengan ID yang nanti kita dapat dari sini. Jadi bind param kita definisikan ada tanggal, suhu, curah hujan, kecepatan angin dan ID. Kita close statementnya, connection-nya close, return true.
Nah, lalu untuk destroy di sini kita butuh ID juga. Nah, lalu kita langsung bisa melakukan si statementnya. Jadi delete from nama tabel where ID-nya sama dengan ID yang dikirim nanti, dikirim tadi. Nah, jadi kita bikin param ID-nya, lalu execute, kita close, langsung kita bisa header location index.php seperti itu. Ini header location-nya double ya. Jadi hmm, apa namanya? Dia akan bentar mana? Nah, ini dihapus saja karena ini tadi sebelum saya lakukan di handle seperti itu. Jadi karena udah dilakukan di sini header location index.php maka itu tidak perlu dilakukan dua kali. Oke, lalu jadi untuk codingannya seperti ini, misalkan kita tambah data beberapa kali ngetes ya, tanggal berapa aja satu dua tiga empat tiga empat enam masih kosong. Oke, kita tanggal tiga dua enam ini berarti hujannya deras 200. Sekarang anginnya juga banter 8. Nah, oke, tanggal 3 udah, tanggal 4 dan 6. 4 April, suhunya misalkan dia 32 agak panas, curah hujannya kecil, hanya 20. Sekarang anginnya karena panas, jadi 5 saja. Oke, kita berhasil ditambahkan dua kali, udah tinggal yang tanggal 6, biar lengkap. Tanggal 6, suhunya misalkan dia 25, lagi hujannya lumayan, dan anginnya juga data berhasil ditambahkan. Oke, di sini juga terupdate di chart. Oke, seperti itu mungkin dari saya untuk edit dan hapusnya tadi udah dicoba. Mungkin kita coba lagi supaya make sure ini tanggal 1 curah hujannya 144 kita edit menjadi 132 misalkan simpan perubahan. Oke, dia di sini curah hujannya 132, di sini juga 132. Seperti itu. Data berhasil diperbarui. Oke. Oh, untuk database ya. Jadi mungkin untuk database kita tampilkan juga sekalian biar enak. Nah, ini jadi ada tabel tracking cuaca. Di sini ada ID, kolom tanggal yang tipenya date. Kita lihat di struktur aja biar enak. Nah, ini ID, integer dia auto increment, tanggal tipenya date, suhu integer, curah hujan integer, kecepatan angin integer. Jadi di sini ada data berapa record nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kalau di sini benar ada 9 ya. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.